Welcome to our channel. Pastinya kalian sudah tidak asing lagi bukan dengan sosok James Bond atau Ethan Hunt? Kalau dilihat-lihat seru juga ya jadi agen rahasia semacam mereka. Ya, bagi negara yang berdaulat, memiliki badan yang menangani urusan intelijen merupakan sebuah kemutlakan. Agen tersebut umumnya ditugaskan untuk menggali informasi, mencuri data, melakukan propaganda, memata-matai, bahkan meruntuhkan sebuah pemerintahan sekalipun. Nah, tak perlu rahasia-rahasiaan, simak 7 badan intelijen terbaik di dunia versi data fakta berikut ini. Tapi sebelum lanjut, kami ingatkan kembali untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi kamu untuk mendapatkan video edukatif dari data fakta. Ministry of State Security atau MSS. Di Cina, pekerjaan mata-mata alias spionase punya sejarah tersendiri. Dan tahukah kalian, badan intelijen Cina yang paling ditakuti justru baru dibentuk pada tahun 1983? Yap, badan ini bernama Ministry of State Security atau MSS. Ya, MSS merupakan badan atau lembaga resmi yang paling tertutup di dunia. Pasalnya, MSS memainkan peran sentral dalam menyensor internet di China, mengendalikan populasi dari dunia luar, dan memungkinkan pemerintah mengontrol apa yang mempengaruhi rakyat Cina. Badan ini juga bertanggung jawab untuk menangani pertikaian internal dan atau apapun yang berkaitan dengan pemberontakan terhadap Partai Komunis Cina yang berkuasa. Nah, kabarnya MSS bekerja sama dengan raksasa telekomunikasi Cina, Huawei, dalam mengumpulkan informasi dari seluruh dunia yang dibutuhkan oleh agen-agennya. Akan tetapi, terlepas bagaimanapun caranya, dengan lebih dari 100.000 agen baik di dalam maupun di luar Cina, MSS sudah memainkan perannya secara efektif, terutama dalam hal keamanan nasional. Bagi pengguna Huawei, waspadalah. Canadian Security Intelligence Service atau CSIS. Apa kalian tahu negara tetangga Paman Sam ini adalah salah satu negara teraman di dunia? Tentu saja sebagian besar mengapa Kanada tetap dalam keadaan aman karena peran penting agen-agen utamanya dalam Canadian Security Intelligence Service atau CSIS. Nah, kabarnya nih, CSIS menangani semua hal yang berkaitan dengan keamanan nasional Kanada, juga termasuk menjalankan operasi rahasia dan memberi nasihat kepada pemerintah terkait potensi ancaman keamanan. Eits, tak hanya itu, CSIS juga merupakan perwakilan Kanada di Five Eyes atau aliansi intelijen skala global yang terdiri atas 5 negara, yaitu Amerika Serikat, Inggris, Kanada, Australia, dan Selandia Baru. Konon, The Five Eyes dianggap sebagai aliansi spionase paling luas jangkauannya dalam sejarah. Dan barangkali tahu segalanya. Bahkan mereka tahu bahwa kamu menonton video saat ini. Berbasis di Ottawa, Ontario, CSIS tak segan-segan menyingkirkan apapun yang dapat menimbulkan ancaman bagi Kanada dan warganya. Ya, dilansir dari laman counterpots.org berjudul The Dirty Work of Canadian Intelligence, mereka dianggap terlalu agresif saat menjalankan tugasnya atas nama keamanan nasional. Central Intelligence Agency atau CIA Amerika Serikat. Nah, tukang intip yang satu ini memang terkenal serba bisa, mengetahui, menjadi, dan mengubah apa saja. Tak bisa dimungkiri, badan intelijen tersukses ini sudah punya pamor mendunia, serta mudah dikenali di dunia, terutama karena keseringan nimbrung di film-film Hollywood. Tapi tunggu dulu, hilangkan aksi-aksi heroik dan mencengangkan agen-agen CIA di film-film itu dalam kepalamu ya. Kalian mesti tahu nih bahwa CIA dibentuk pada tahun 1947 oleh Presiden Amerika Serikat Harry S. Truman yang punya tugas memata-matai perkembangan luar negeri yang mungkin dapat mengancam Amerika Serikat. Selain itu, agen ini juga menangani perang cyber dan kontra-intelijen. Dengan kata lain, menyingkirkan siapapun yang menghalangi aksinya. Dilansir dari laman resmi CIA.gov, CIA sekaligus bertindak sebagai penasihat utama presiden untuk hal-hal intelijen yang terkait dengan keamanan nasional.
dan menjabat sebagai Kepala Badan Intelijen Pusat. Pasti kalian semua sudah tahu bahwa sebagian besar perubahan politik internasional hingga rezim suatu negara di-86kan oleh CIA dan antek-anteknya. Secret Intelligence Services atau SIS. Badan Intelijen Asing Rahasia Inggris satu ini umumnya dikenal dengan nama MI6. Nah, kalian pasti masih ingat aksi-aksi James Bond di berbagai film yang ia mainkan. Ya, Bond selalu diidentikan dengan MI6 karena perannya sebagai salah satu agen handal dan hebat. Seperti hampir semua badan intelijen, MI6 juga memiliki tugas khusus untuk urusan eksternal, meliputi mengumpulkan dan menganalisis informasi luar negeri yang berkaitan dengan keamanan nasional Inggris seperti terorisme, senjata nuklir, perdagangan narkoba, kejahatan terorganisir, dan kegiatan lainnya yang dianggap mengancam. Kabarnya nih, MI6 sangat dekat dengan agen-agen CIA. Nah, melalui buku yang ditulis Kate Jeffrey, The Secret History of MI6 membocorkan kepada publik seputar badan intelijen yang berdiri pada tahun 1909 ini secara gamblang, termasuk operasi rahasia, agen-agen, rencana, hingga waktu didirikan yang sempat dirahasiakan pemerintah Inggris. Nah, kalian bisa tuh kepoin tukang kepo yang tua ini. Komitet Gosudar-Stevnoy Bezopolnasty KGB. Apakah kalian tahu dari 1954 hingga Uni Soviet tercerai-berai pada tahun 1991, Komitet Gosudar-Stevnoy Bezopolnasty atau KGB punya reputasi paling legendaris sebagai daftar agen mata-mata terbaik di dunia. Ya, pada awalnya KGB berspesialisasi dalam spionase yang cukup nakal menerobos pertahanan Amerika Serikat dan menggali jauh rahasia-rahasia Amerika Serikat. Nah, di awal Perang Dingin, Soviet bahkan mendapatkan akses mata-mata ke fasilitas Los Alamos, di mana Amerika Serikat mengembangkan bom atom. Bahkan kabarnya nih, mereka juga menyusupi pemilu Bangladesh pada tahun 1970-an. Pada waktu Uni Soviet runtuh, KGB berubah nama menjadi The Foreign Intelligence Service atau SFR dan berada di bawah kendali pemerintah Rusia bekerja sama dengan Direktorat Intelijen Utama dan Militer Rusia. SFR terlibat dalam dugaan berbagai pembunuhan di luar negeri dan disinformasi internet. Ya, karena Rusia bersekutu dengan Cina, dapat dianggap bahwa SFR secara teratur bekerja sama dengan agen-agen intelijen Cina. Bundesnachrichtendienst (BND). Berdiri pada Perang Dingin pada tahun 1956, layanan intelijen federal atau dalam bahasa Jerman dikenal dengan BND ini merupakan satu dari sedikit agen terbesar di dunia. Pasalnya, dengan 300 lokasi titik operasi dan lebih dari 6.500 karyawan, badan rahasia yang satu ini menghabiskan tahun-tahun pembentukannya dengan memata-matai Rusia. Selain intens mengintip negerinya Vladimir Putin, BND punya spesialisasi dalam urusan Timur Tengah dan sempat meramalkan meletusnya Perang 6 Hari atau Six Day War pada tahun 1967. Dikutip dari laman liputan6.com, terungkap bahwa BND mengawasi banyak jurnalis Jerman pada tahun 2005 dan menyebar agennya ke lebih dari 100 negara. Bahkan mereka dilaporkan menyimpan 220 juta set metadata yang diambil dari pengawasan telepon di seluruh dunia tanpa izin. Nah, sudah pasti potongan chat kalian ada pada mereka tuh. Mossad. Apa yang ada di benak kalian setelah mendengar Mossad? Nah, sekadar informasi tambahan, Mossad merupakan satu dari 3 cabang komunitas intelijen Israel. 2 lainnya bernama Shin Bet dan Aman. Masing-masing menangani keamanan internal dan intelijen militer. Hampir sama dengan sahabatnya CIA, Mossad secara khusus berurusan dengan intelijen asing, menghimpun informasi rahasia terkait kondisi luar negeri yang berpotensi mengganggu kepentingan dan keamanan negeri Zionis itu. Sisanya tidak banyak yang diketahui tentang unit ini, selain terdiri dari agen yang identik dengan pembunuh elit. Akan tetapi ada hal menarik yang dilaporkan harian surat kabar berbasis di Israel, Haaretz.com, dengan mengatakan bahwa Mossad diam-diam bekerja sama dengan negara-negara Timur Tengah.
seperti Arab Saudi dan Uni Emirat Arab terkait program nuklir Iran. Tampaknya jurnalis di sana juga berbakat jadi agen ya. Nah, itulah 7 badan intelijen terbaik di dunia yang barangkali menarik untuk kalian ketahui. Lalu badan intelijen negara milik Indonesia ngapain aja ya? Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like dan share. Nonton juga video-video edukatif lainnya yang sudah kami sajikan untuk kalian. Sekali lagi, jangan lupa subscribe dan tinggalkan argumenmu di kolom komentar. Sampai jumpa di video edukatif Data Fakta selanjutnya.